Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Indosiar Mania dan Magic Fivers. Gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic Five Pesantren Edition episode 692. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari trio pantun yang jawab-jawaban soal pantun. Apalagi soal Ucup yang mau deketin Jasmine. Di lain sisi, Adara ceritakan kalau dia kesel karena 2G yang deket-deket sama Aisyah. Ternyata, salah satu hewan yang diberi makan sama Adara dan Dika memberikan botol yang tersangkut di lehernya yang dibawa sosok hitam Magic Fivers. Bagaimana aku bisa Adara, makasih. Berkat kamu, kita jadi jarang kelaparan. Kita senang bisa kenal kamu. Kalian makan yang banyak ya biar cukup gede. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ini botol apaan sih? Botolnya kok baunya gak enak banget. Hah? Emang botol apaan? Aku semalam dapat dari tong sampah. Aku pikir ini isinya makanan. Gak taunya bukan. Adara, aku lihat ada sosok hitam yang bawa botol kayak gitu di depan rumah Abi Fajar semalam. Apa? Kenapa, Dar? Dik, tadi kucing itu tuh nemuin botol semprot kayak gitu. Nah terus burung juga bilang botol itu yang dibawa sama sosok hitam yang ada di rumah Abi Fajar. Miss Magic jadi sependapat deh sama Rasya. Kalau mungkin aja tahu Aisyah itu Naura yang lupa ingatan. Tapi mau gimana? Mereka kan jadi harus bersabar. Bahkan Adara dan Dika juga memberitahu soal botol yang dipakai sosok hitam. Makanya mereka jadi menyusun rencana. Tapi mereka nggak tahu aja tuh Magic Fivers kalau ada Miranda yang dengerin rencana mereka. Ini mah rencana Magic Five bisa gagal Magic Fivers. Gue punya ide nih. Gimana kalau misalnya kita taruh barang-barang berharganya Abi di gudang belakang pesantren. Habis itu, kita jebak dia. Gimana caranya? Kita jebak, dia kan pasti mikir, wah itu barang pentingnya Abi Fajar. Gimana kalau misalnya gue hancurin? Nah, kalau misalnya dia udah mau hancurin, kita jebak, kita tangkap, kita sabotase. Nah. Yes, gue setuju banget sama rencana lo. Gue juga punya planning di otak gue. Kan gue itu punya alat pendeteksi gerak sama kamera hologram. Jadi nanti bakal gue pasang di ruangan yang lo bilang tadi. Dan nanti kalaupun ada pergerakan sedikit pun, alat gue nanti bakal langsung ngedeteksi dan otomatis ngerekam dan nanti nunjukin tampilan hologram secara real time. Baru ikan lele, jenius sekali lele. Menyala bangku. Kalau kayak gitu kan, dia ketangkep, tapi kita tidak menuduh siapapun. Widih. Tinggal satu masalah nih. Gimana kita bisa ambil barang-barangnya Abi Fajar tanpa dicurigai? Kenapa? Pada ngeliatin gua semua sih. Nah, itu dia masalahnya. Cuma lu yang bisa masuk ke ruangan Abi Fajar tanpa dicurigai. Setuju. Kenapa gini aja? Lu pura-pura beres-beresin tempatnya Abi Fajar, terus ambil salah satu barangnya. Lu semua serius? Pengen gua buat nyuri barangnya Abi Fajar? Oncom, bukan begitu maksudnya. Tapi kita itu meminjam barangnya Abi Fajar dulu. Nanti kalau udah ketangkap itu malingnya baru kita balikin lagi ke rumahnya. Ampun gue. Ya, demi kelancaran rencana kita ya. Semangat, kita pasti berhasil. Untung aku dengar rencana mereka. Dan untung aku balik lagi ke sini karena ada obat mic yang kelupaan aku kasih. Jadi aku bisa dengar percakapan mereka.
ada aja ya Magic Fivers. Gara-gara jubah Abi Fajar yang terbakar tiba-tiba, para santri jadi ketakutan. Makanya Ustadz jadi memberikan penjelasan kan. Tuh kan Magic Fivers. Miranda jadi kesel dan makin curiga karena Rasya menolong Aisyah. Makanya dia bikin rencana lain lagi tuh untuk mencelakai Magic Five dan yang lain. Bahkan Miranda juga mau mencelakai Mike dan Melly. Pokoknya selain kalian harus membakar gudang itu, kalian harus bisa pastikan kalau Aisyah masuk di dalamnya. Pastikan juga Rasya dan yang lainnya ikut di dalam gudang itu. Jangan lupa kalian juga harus pancing Melly dan Mike supaya ikut masuk di dalamnya. Biar semuanya sekalian terbakar. Aduh, Magic Fivers. Ustadz kembar jadi curiga tuh sama Rasya mau bersihin rumah Abi Fajar sendirian. Untung aja Abi Fajar mengizinkan Rasya untuk membereskan rumah Abi Fajar sendirian. Baru juga mau beresin rumah Abi Fajar, tiba-tiba ada Aisyah kan yang masuk rumahnya. Miss Magic udah takut banget kalau Rasya akan ketahuan. Suara apaan tuh? Ada orang di sini. Aisyah, masih lama di dalamnya. Ayo buruan. Iya, Julia, ini aku keluar. Miss Magic bener-bener heran banget deh sama Miranda. Bisa-bisanya dia ingin mencelakai anaknya sendiri. Sampai-sampai dia kirim pesan teror gitu. Miss Magic deg-degan deh Magic Fivers. Melihat Magic Five yang mencari tahu pelaku di balik teror itu semua. Apalagi udah banyak barang-barang Abi Fajar di sana. Saya cuma bisa nunggu siapa yang bakal datang ke sini. Ini dia. Berarti semuanya udah aman ya? Kita udah kayak agen rahasia yang keren banget. Lebih tepatnya, agen rahasia yang tinggal nunggu owner dari pemilik semua barang ini nyadar kalau barangnya hilang. Kalau sampai Abi Fajar tahu gua ngambil semua barangnya, bisa tamat riwayat gua. Nanti Aisyah juga jauhin gua lagi. Iya, nanti kira maling. Tenang aja, Syah. Kita akan lakukan hal ini demi kebaikan mereka juga. Kalau misalkan si Aisyah yang menurut lo itu Naura, dalam bahaya gimana? Tuh kan Magic Fivers. Melly udah mengajak Aisyah pergi ke gudang. Bahkan Mike juga diajak ke sana. Mereka nggak tahu aja Magic Fivers kalau sosok hitam itu udah ada di ruangan sana. Makanya Magic Five jadi panik kan. Kita harus nangkep sekarang. Ayo. Woi. Aisyah, Melly sama Mike ngapain masuk ke dalam gudang? Wah, ada sesuatu ini. Kira-kira siapa yang nyuruh kita ke sini? Saya juga nggak tahu. Apa anak-anak pesantren yang lain ya? Masa kita dikerjain sih? Iseng banget masa mereka sampai nyuruh kayak gini. Firasat gue gak enak sekarang. Ayo! Tungguin! Ya Allah, mana dong ini? Ya Allah, pintunya nggak bisa kebuka. Kenapa akses keluar ditutup ya? Apa-apaan ini? Loh, kali
kalian? Aisyah. Rasya, kamu sama saudara-saudara kamu ngapain di sini? Aisyah, panjang ceritanya ya. Mendingan kita semua keluar dari sini. Tapi akses keluarnya ditutup gimana dong? Astaga, Magic Fivers. Bener aja kan? Mereka semua dalam bahaya. Api di gudang jadi tersebar. Miss Magic khawatir banget. Apalagi alat irsyad gak bisa digunakan. Misi berhasil. Mereka semua terkunci di dalam. Dan apinya sudah mulai menyebar. Mana? Saya mau lihat. Kerja bagus. Bye-bye anak-anak yang nyebelin. Sebentar lagi hidupku akan tenang dan damai. Mel, jangan kayak gitu Mel. Aku yakin kamu masih bisa kok. Kamu harus kuat ya Mel. Naura? Kenapa Aisyah bersikap berani kayak gitu ya? Persis kayak Naura. Halo, siapapun di sana tolong. Ngapain sih? Gue baru ingat. Di luar gue sempet pasang kamera yang sama kayak kamera yang tadi gue pasang di sini, dan itu bisa ngasilin suara. Gue makanya mau minta tolong kesini, siapa tahu ada yang denger. Tolongin kita, di dalam sini ada kebakaran. Tolong siapapun yang dengar, tolongin kita. Melihat kebakaran itu, Abi Fajar dan para santri jadi pada khawatir kan? Untung aja Rasya sempat menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu gudang. Pas banget deh ada Abi Fajar yang juga mau menolong mereka. Abi, Ayo cepat semuanya keluar. Cepat. Guys, ayo keluar. Ayo. Kayaknya Adara nggak sadar deh Magic Fivers. Kalau kalungnya itu jatuh. Makanya ditemukan Abi Fajar. Cialah, kayaknya Aisyah udah mulai membuka hatinya deh sama Rasya. Buktinya, Aisyah kayaknya malu-malu tuh diperhatiin sama Rasya. Lu ngapain sih ngeduluin gue mulu? Hah? Aisyah ini calon umi dari anak gue. jengkol goreng, ya. Aisyah bukan umi dari anak-anak lu. Gak usah berharap lu. Sirkus. Aisyah, kamu gak apa kan? Gak apa-apa kok. Saya gak apa-apa. Ngambil galah di kampung rawa. Air udah kalah, Jidan pun kecewa. 2, 3, jengkol di bawah. Haraplah dipuji. Air putih menang, Zidan sedih sendiri. Sedangkan Aini dan Stefani, kok jadi rebutan gitu ya kasih minum untuk Gibran? Akhirnya deh, Aini kasih minumnya untuk Irsyad. Tapi boy jadi salah paham deh. Oh Magic Fivers. Abi Fajar jadi ikut khawatir kan? Gara-gara Mike dan Melly yang hampir aja jadi korban kebakaran. Apalagi, Melly bilang kalau pelakunya sengaja mau mencelakai mereka dan Aisyah. Kayaknya kejadian ini sengaja untuk celakain kita dan Aisyah.
Karena Abi, tadi kita dapat pesan dari orang nggak dikenal, aku dan Kak Mike. Dan kita disuruh untuk ajak Aisyah ke gudang belakang pesantren. Siapa orang yang suruh mereka datang ke gudang dan bawa Aisyah? Apa orang itu orang yang sama yang pernah menyusup ke dalam pesantren? Dan dia pikir kalau Aisyah itu Nora. Makanya dia mau mencelakai Aisyah. Tapi kenapa Melly dan Mike juga dilibatkan? Dan kenapa Rasya dan saudara-saudaranya juga di dalam gudang? Sebenarnya ini ada apa ya? Gara-gara Abi Fajar yang bingung karena menemukan barang-barangnya di gudang. Makanya Rasya jadi ngaku. Miss Magic jadi takut deh kalau Rasya akan dimarahin. Ini lagi Magic Fivers. Bisa-bisanya deh 2G dan 3H cari kesempatan buat kabur. Mereka nggak tahu aja tuh kalau trio pantun ngikutin mereka. Miss Magic jadi terharu Magic Fivers melihat Abi Fajar yang menerima penjelasan Rasya. Apalagi Magic Five yang lain berusaha membantu Rasya. Tapi gara-gara Abi Fajar yang curiga kalau Melly, Mike, dan Aisyah sengaja dicelakai, makanya Magic Five makin khawatir. Oh iya, tadi Melly sama Mike cerita sama Abi. Mereka mendapatkan chat untuk masuk ke gudang membawa Aisyah. Hah? Chat dari siapa, Bi? Nggak tahu, Abi sendiri juga nggak tahu, itu nomornya tidak dikenal. Tapi Abi tuh khawatir sepertinya ada yang mencelakai Naura, saudara kalian. Karena Aisyah itu mirip dengan Naura. Makanya dia itu mau mengincar Aisyah. Rasain tuh 2G dan 3H jadi ketahuan kan. Balik lagi sama Abi Fajar dan Magic Five. Rasya lagi-lagi menanyakan soal Aisyah anak Abi Fajar atau bukan. Tapi tetap aja Magic Five tetap curiga. Aisyah itu anak Abi. Anak satu-satu kesayangannya Abi. Bukan Nora. Dan Abi yakin orang yang mencelakai Aisyah adalah orang yang sama mencelakai Naura. Idi, Miss Magic males banget deh Magic Fivers. Lihat Jasmine yang bisa-bisanya baik-baikin Ucup biar gak dilaporin ke Abi Fajar dan para ustadz. Males banget gak sih? Bisa-bisanya ya Magic Fivers. Miranda pura-pura khawatir tuh sama Mike dan Melly. Tapi Abi Fajar malah menanyakan soal kalung Aruna yang dia gambar. Makanya tuh Miranda jadi panik. Seandainya Mas Fajar tahu aku hamil, dia pasti senang banget. Dia kan kepingin banget punya anak perempuan. Apa aku tetap bikinin aja ya kalung ini untuk anak ini? Mas? Ya? Bisa nggak bikin kalung dari sketsa ini? Tapi tolong bikin yang semirip mungkin ya. Bisa sih, Bu. Tapi nunggu beberapa hari. Nggak apa-apa, Mas. Setidaknya kalung ini bisa mengingatkan cintaku ke Mas Fajar. Di mana kamu temukan kalung itu, Mas? Aku menemukannya di gudang yang terbakar. Kalung ini sama seperti yang aku gambar waktu itu. Miranda, aku mohon sama kamu, tolong dijawab pertanyaan aku. Apakah kita punya anak pas kamu meninggalkan aku? Miss
Magic heran banget deh Magic Fivers. Jasmine tuh kebangetan banget manfaatin Ucup. Apalagi Ucup mau buat surprise hiburan buat 2G dan 3H. Miss Magic jadi sedih Magic Fivers. Rasya kan jadi teringat sama Naura. Apalagi Rasya kan masih memiliki alat-alat yang dia buat untuk Naura. Bahkan Rasya mau kasih kalungnya untuk Aisyah. Ya emang sih Rasya susah menerima Aisyah yang bukan Naura. Lu masih ngira Aisyah itu Naura ya? Gua ngeliat Aisyah tuh udah risih banget tau dikira Naura. Dan lu tau kan, segimana yakinnya Abi Fajar kalau misalnya Aisyah itu bukan Naura. Aisyah tuh anaknya. Gue udah nyoba, Gip. Gue udah nyoba buat ngira kalau Aisyah itu bukan Naura. Tapi di saat pikiran gue untuk menolak, hati gue gak bisa, Gip. Saking miripnya muka Naura sama Aisyah, gue gak bisa bedain Naura mana, Aisyah mana. Dan sampai sekarang gue masih yakin kalau Aisyah itu Naura. Cuma emang butuh waktu. Ingatan mungkin bisa hilang, Gibran. Tapi perasaan hatinya Naura gak bisa bohong. Kalau ternyata Aisyah itu Naura. Oh Magic Fivers, kok Miss Magic ngerasa ya kalau Aini menghindar dari Boy? Pasti deh gara-gara omongan 2G dan 3H kemarin. Tuh kan Magic Fivers, Abi Fajar jadi mencari tahu soal anaknya dengan Miranda. Tapi masih aja Miranda lagi-lagi bohong soal anaknya. Dan lagi-lagi Magic Fivers, Miranda masih ketakutan banget setiap melihat Aisyah. Kamu kenal sama Bu Miranda kan? Kenal Kak Abi. Assalamualaikum Ibu. Berhenti. Astagfirullah, ada apa Ibu? Aisyah, maaf. Pikiran saya lagi kalut karena saya mikirin Mike dan Mary. Saya khawatir dengan mereka. Aisyah harus tahu soal Bu Miranda. Bu Miranda ini... Mas. Sepertinya saya harus pamit. Abi Fajar jadi heran kan gara-gara Miranda yang menolak saat mau dikenalin ke Aisyah. Abi Fajar juga jadi penasaran di mana keberadaan anaknya. Menurut Magic Fivers, seperti apa ya anaknya Miranda dan Abi Fajar? Ternyata aku dan Miranda punya putri. Tapi di mana putri kami saat ini? Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari di Indosiar. Tahu tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.